Apa jadinya kalau seorang nenek renta berjuang di bawah bayang-bayang terminal yang kejam, mengais rezeki demi cucunya. Namun, keserakahan seorang polisi gendut yang korup mengancam dan memberikan kekerasan agar dapat uang. Siapa sangka, di balik wajah beringas itu, tersimpan ikatan darah yang akan mengubah segalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Pagi itu, udara di terminal kota terasa seperti sup kental yang terbuat dari campuran debu, asap knalpot, dan aroma keringat. Matahari belum sepenuhnya naik, tetapi hiruk-pikuk sudah membahana. Klakson bus meraung seperti singa kelaparan, teriakan kondektur terdengar nyaring dari segala penjuru, dan riuh para penumpang menciptakan simfoni kekacauan yang sudah akrab bagi Siti. Namun, bagi Siti, semua kebisingan itu adalah musik. Setiap raungan, setiap teriakan, adalah irama kehidupan yang memberinya harapan. Di usianya yang sudah menginjak 70 tahun, tulang-tulangnya memang tak lagi sekuat dulu, tetapi semangatnya seolah tak pernah lekang oleh waktu. Dengan langkah yang tak lagi cekatan, ia mengayunkan bakul bambu berisi aneka kue tradisional. Kue-kue itu, yang ia buat dengan tangan keriputnya sendiri, adalah tiketnya untuk bertahan hidup. Siti bukanlah pedagang biasa. Di antara penjual asongan yang menawarkan rokok, air mineral, atau koran, Siti menonjol dengan dagangannya yang sederhana tapi penuh makna. Kue-kue lupis, klepon, dan getuknya selalu laku keras. Bukan hanya karena rasanya yang autentik, tetapi juga karena senyum tulus yang selalu ia berikan kepada setiap pembeli. Bagi Siti, setiap pembeli adalah berkah, dan setiap rupiah yang ia dapatkan adalah harapan. Next Siti, kue lupisnya 1 porsi. Seorang sopir bus berteriak dari balik kemudi. Siti tersenyum. Ia menimbang-nimbang kue lupis dengan teliti, menuangkan saus gula merah di atasnya, lalu membungkusnya dengan daun pisang. "Ini nak, semoga perjalanannya lancar ya," ujarnya dengan suara parau yang teduh. Sopir itu mengangguk, menyerahkan selembar uang, dan buru-buru pergi. Siti menaruh uang itu ke dalam dompet kecilnya yang sudah usang. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Siti sudah duduk di bangku panjang dekat pintu kedatangan, tempat di mana ia bisa melihat para penumpang yang baru turun dan yang akan naik. Ia hafal betul jadwal bus, dan ia tahu kapan harus menyiapkan dagangannya. Ia tahu mana yang akan laku lebih dulu, dan mana yang harus ia jaga agar tidak basi. "Siti, tidak istirahat dulu? Sejak subuh kau sudah di sini," tegur Bu Marni, sesama pedagang yang menjual nasi uduk di kiosnya. Siti hanya menggeleng. "Belum, Marni. Kue-kue ini harus habis sebelum tengah hari." "Aisyah menunggu di rumah," jawabnya dengan mata berbinar saat menyebut nama cucunya. Aisyah adalah pusat dunianya. Bocah berusia 9 tahun itu adalah satu-satunya alasan Siti bangun setiap pagi dan berjuang di terminal yang tak pernah tidur. Aisyah menderita penyakit yang membuatnya harus sering bolak-balik ke rumah sakit. Biaya pengobatannya tidak sedikit, dan semua uang itu berasal dari keringat Siti. Setiap butir kue yang ia buat, setiap tetes keringat yang mengalir di dahinya, semuanya adalah untuk Aisyah. Siti pernah ditawari bantuan oleh pedagang lain. Ada yang mengajaknya bergabung dalam satu kelompok agar lebih mudah mendapat perlindungan dari preman. Ada juga yang menawarkan bantuan modal. Namun, Siti menolak dengan sopan. Ia tidak mau bergantung pada orang lain. Ia percaya bahwa rezeki yang ia dapatkan harus murni dari hasil jerih payahnya. Ia tidak ingin uang yang akan digunakan untuk pengobatan cucunya itu tercampur dengan cara-cara yang ia anggap salah. Kalau cuma 100 perak per hari, untuk apa? Batinnya suatu kali. Uang itu harus bersih, agar doa untuk kesembuhan Aisyah juga murni. Tepat pukul 11 siang, bakul Siti sudah kosong. Hanya tersisa remah-remah dan beberapa lembar daun pisang bekas bungkus. Senyum lega merekah di wajah keriputnya. Ia membersihkan tempatnya dan bergegas pulang. Di dalam dompetnya, uang hasil penjualan hari ini terasa hangat,
sehangat kasih sayangnya kepada Aisyah. Di gang sempit yang menuju rumahnya, Siti berjalan dengan langkah lebih cepat. Ia membayangkan wajah Aisyah yang pucat, tetapi matanya selalu bersinar cerah setiap kali ia melihat sang nenek pulang. Hatinya berdesir, merasakan kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan uang. Saat ia membuka pintu, aroma obat-obatan langsung menyambutnya. Aisyah, dengan selimut tebalnya, tersenyum lemah. "Nenek sudah pulang?" tanyanya dengan suara pelan. Siti langsung menghambur, memeluk cucunya dengan erat. "Sudah, sayang. Lihat, hari ini kue nenek laku semua. Kita bisa beli obat yang baru." Aisyah mengangguk. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Terima kasih, Nek," bisiknya. "Tidak apa-apa, Nak. Asal kau sembuh, nenek rela bekerja sampai malam," jawab Siti, menepuk-nepuk kepala Aisyah. Kehidupan mereka memang sederhana. Rumah kecil yang hanya terdiri dari satu kamar dan dapur. Hidup mereka hanya berdua. Tetapi, di balik kesederhanaan itu, ada cinta yang besar dan tulus. Cinta yang membuat Siti rela berjuang tanpa lelah. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa ia tidak berjuang sendirian. Ada cinta Aisyah yang menjadi kekuatan terbesarnya. Namun, di balik semua kebahagiaan sederhana itu, sebuah bayangan hitam mulai mengintai. Bayangan itu berasal dari pos jaga di ujung terminal, di mana seorang pria gemuk dengan seragam polisi yang sesak, Ajun Inspektur Satu Rahmat, tengah mengawasi Siti dengan tatapan penuh rencana. Ia sudah melihat Siti selama beberapa hari, melihat betapa laris dagangannya, dan ia merasa sudah saatnya ia mengambil bagian dari keuntungan itu. Malam itu, saat Siti membersihkan wadah-wadah kuenya, ia tidak menyadari bahwa kehidupannya yang damai akan segera berhadapan dengan sebuah badai. Badai yang akan menguji keteguhannya, dan yang akan mengubah segalanya. Siti hanya tahu satu hal, ia akan melakukan apapun demi cucunya, Aisyah, bahkan jika itu harus menghadapi bayangan hitam yang mulai mengintai dari kejauhan. Senja merayap, menyelimuti terminal dengan cahaya jingga kemerahan. Di bawah pos jaga yang kusam, Ajun Inspektur Satu Rahmat duduk dengan seragam yang terasa makin sesak. Kemeja polisinya, yang seharusnya terlihat gagah, kini malah membingkai tubuhnya yang gempal, seolah-olah setiap lipatan lemak di perutnya adalah lencana tambahan dari kekuasaan yang ia miliki. Keringat membasahi pelipisnya, bukan karena panas, melainkan karena rasa bosan dan arogansi yang terus-menerus menggerogotinya. Rahmat bukanlah seorang polisi yang bertugas untuk menjaga ketertiban. Sejak ia ditugaskan di terminal ini beberapa tahun yang lalu, tujuannya hanya satu, memperkaya diri. Ia telah menciptakan sebuah sistem yang tak terlihat, sebuah jaringan pungutan liar yang ia sebut dengan santainya sebagai uang keamanan. Para pedagang kecil, sopir angkot, dan bahkan tukang parkir tak berdaya harus menyetor sejumlah uang kepadanya setiap hari. Mereka tahu, menolak berarti mengundang masalah, dan masalah dari seorang polisi gendut yang berkuasa di terminal itu jauh lebih rumit daripada hanya sekadar kehilangan penghasilan. "Bagaimana, John? Setoran hari ini aman?" Rahmat bertanya kepada Jono, anak buahnya yang kurus dan selalu terlihat gugup. Jono, dengan keringat dingin di dahinya, mengangguk. "Aman, Pak. Semua sudah setor. Kecuali..." "Kecuali apa?" Rahmat memotongnya dengan nada suara yang mengancam. Matanya menajam. "Itu, Pak. Nenek penjual kue itu. Dia selalu menolak." Jono menunjuk arah Siti, yang sedang sibuk membersihkan sisa-sisa dagangannya, tampak tak menyadari tatapan sinis yang mengincarnya. Rahmat menoleh. Ia sudah melihat nenek itu selama beberapa hari terakhir. Seorang perempuan tua dengan senyum teduh dan bakul kue yang selalu kosong pada sore hari. Ia tahu, omzet nenek itu pasti lumayan besar, dan ia tak suka ada orang yang luput dari jaring-jaringnya. "Kenapa dia menolak?" tanya Rahmat. Suaranya kini lebih pelan, tapi lebih berbahaya. "Apa dia pikir dia bisa lolos dari saya?" "Tidak tahu, Pak. Dia bilang uangnya hanya cukup untuk cucunya. Dia bilang uang itu suci,"
jawab Jono, menirukan kata-kata Siti dengan canggung. Rahmat tertawa, tawa yang terdengar serak dan hampa. Suci? Di sini, yang suci itu cuma uang, John. Uang yang bisa membuat saya hidup tenang. Ia menepuk-nepuk perutnya yang buncit. Tentu, uang untuk makan enak, beli motor baru, dan jalan-jalan. Ia bangkit dari kursinya, membuat Jono terlonjak kaget. Besok, saya akan urus sendiri nenek itu. Kamu lihat saja, tidak ada yang bisa menolak ajun Inspektur 1 Rahmat. Malam itu, saat Siti sedang menyenandungkan lagu pengantar tidur untuk Aisyah di rumah, Rahmat masih duduk di pos jaganya. Matanya yang tadinya terlihat sombong kini dipenuhi dengan bayang-bayang keserakahan. Ia tidak peduli dengan alasan Siti. Ia tidak peduli dengan cucu Siti yang sakit. Baginya, uang adalah segalanya. Uang adalah kekuasaan, dan kekuasaan adalah kebahagiaan. Ia memikirkan rencana. Ia akan mendekati Siti dengan wajah ramah, seolah-olah ia peduli. Tapi ia akan menuntut bagian yang besar, jauh lebih besar dari yang ia ambil dari pedagang lain. Ia akan mengancam, akan mengintimidasi. Ia tahu, pada akhirnya, Siti akan menyerah. Semua orang selalu menyerah. Rahmat melihat terminal yang kini mulai lengang. Hanya beberapa bus yang masih tersisa. Lampu-lampu di sekitarnya berkelip. Ia merasa seperti seorang raja di kerajaannya yang penuh dengan kotoran dan korupsi. Dan Siti, nenek tua dengan bakul bambunya, adalah satu-satunya pemberontak yang harus ia taklukkan. Ia tidak tahu bahwa di balik wajah tulus Siti, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari uang dan kekuasaan. Kekuatan yang lahir dari cinta, pengorbanan, dan sebuah janji. Sebuah kekuatan yang akan membuktikan bahwa ia salah, dan yang akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Namun, malam itu, Rahmat hanya merasakan satu emosi, ambisi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Pagi itu, matahari terasa lebih ganas dari biasanya. Panasnya tidak hanya membakar kulit, tetapi juga membakar emosi yang terpendam. Rahmat, dengan langkah tegapnya yang terasa berat, menyusuri trotoar terminal. Matanya lurus tertuju pada satu titik, bangku panjang di mana Siti sedang menata dagangannya. Ia tidak menunggu lagi. Hari ini, ia akan menyelesaikan urusan ini dan menegaskan kekuasaannya. Siti, yang sedang sibuk melayani seorang ibu muda, merasakan firasat buruk. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia mendongak, dan pandangannya langsung bertemu dengan Rahmat. Pria itu berdiri di hadapannya. Tubuhnya yang besar menutupi sinar matahari, menciptakan bayangan yang mengerikan di atas bakul kuenya. "Selamat pagi, Bu," sapa Rahmat. Suaranya dipaksakan ramah. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya yang tebal. Siti, terkejut, menunduk sopan. "Pagi, Pak Polisi." "Kue-kue Ibu sepertinya lari sekali," ujar Rahmat, matanya melirik isi bakul yang sudah banyak berkurang. "Pantas saja Ibu tidak pernah ikut setor uang keamanan seperti yang lain." Siti merasa jantungnya seperti terjatuh ke perut. Ia menegakkan punggungnya. Sorot matanya yang teduh kini berubah menjadi tegas. "Saya tidak tahu soal itu, Pak. Saya hanya tahu cara berjualan. Uang hasil jerih payah saya ini untuk pengobatan cucu saya. Tidak bisa saya berikan kepada siapapun." Rahmat tertawa. Tawa hambar yang tidak sampai ke matanya. "Ibu ini lucu sekali. Di sini, tidak ada yang namanya tidak bisa. Semua harus patuh pada aturan." Ia meletakkan tangannya di atas tumpukan kue lupis, seolah-olah kue itu adalah miliknya. "Anggap saja ini sebagai biaya izin jualan. Saya tidak minta banyak, Bu. 20% dari omzet Ibu setiap hari." Siti menggeleng. Tatapan matanya tak gentar. "Maaf, Pak. Saya sudah bilang, setiap rupiah yang saya dapatkan sudah ada tujuannya. Uang ini bukan untuk saya, tapi untuk cucu saya. Dia butuh obat dan perawatan. Saya tidak mau uang yang didapat dengan susah payah jatuh ke tangan yang salah." Wajah Rahmat berubah.
Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi marah yang mengerikan. Arogansinya tercoreng, kekuasaannya dipertanyakan. Ini pertama kalinya ada orang yang menolak secara terang-terangan di hadapannya. "Dengar, Ibu tua," desis Rahmat. Suaranya rendah dan penuh ancaman. "Saya sudah bersikap baik-baik. Kalau Ibu tidak mau, saya bisa buat Ibu tidak bisa berjualan di sini selamanya. Saya bisa menyita semua dagangan Ibu dan melarang Ibu masuk terminal ini. Ibu pikir siapa yang bisa melawan saya di sini?" Siti, meskipun tubuhnya bergetar, tidak mundur. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang kalah, tetapi juga harapan Aisyah. "Silakan, Pak," jawabnya dengan suara bergetar tapi penuh keberanian. "Kalau memang Bapak ingin mengambil rezeki anak yatim yang sakit, silakan. Saya yakin Tuhan akan membalasnya." Perkataan Siti membuat Rahmat terdiam sejenak. Namun, amarahnya segera mengalahkan akal sehatnya. Ia merasa harga dirinya dilecehkan. Di mata para pedagang yang menyaksikan adegan itu, ia terlihat seperti seekor singa yang baru saja ditampar oleh seekor semut. Ia tidak bisa membiarkan ini. "Kau menantangku, Nek?" Rahmat mengangkat suaranya, membuat beberapa orang di dekatnya bergidik. "Baik, kalau itu maumu. Mulai sekarang, daganganmu akan saya sita. Dan kalau besok saya lihat kau di sini, jangan salahkan saya jika saya bawa kau ke kantor polisi." Rahmat lalu membalikkan badan, berjalan pergi dengan langkah gusar. Ia tidak menoleh lagi. Ia meninggalkan Siti sendirian, dikelilingi oleh tatapan kasihan dari para pedagang lain. Siti hanya bisa menghela napas panjang. Hatinya perih. Ia tahu, ia baru saja mengundang masalah besar. Tetapi, di balik rasa takut itu, ada keyakinan yang kuat. Keyakinan bahwa ia telah melakukan hal yang benar, dan bahwa demi Aisyah, ia akan berani menghadapi badai apapun. Malam itu, dinginnya udara terasa lebih menusuk dari biasanya. Siti berjalan pulang dengan langkah gontai, kakinya terasa berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena beban di hatinya. Dompetnya memang berisi uang hasil penjualan hari itu, tetapi ancaman Rahmat terasa jauh lebih berat daripada selembar-selembar uang kertas itu. Ia membayangkan wajah Rahmat yang merah padam, sorot matanya yang tajam, dan kata-kata kasar yang dilontarkannya. Siti tahu, Rahmat bukanlah pria yang main-main. Di terminal, kekuasaannya seperti hukum tak tertulis yang harus dipatuhi semua orang. Jika Rahmat melarangnya berjualan, itu berarti tidak ada lagi penghasilan. Tidak ada uang, tidak ada obat, tidak ada kesembuhan untuk Aisyah. Sepanjang perjalanan pulang, Siti terus berpikir, apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia mencari tempat lain untuk berjualan? Tapi ia sudah terlalu tua untuk memulai dari awal, membangun pelanggan baru di tempat yang asing. Atau haruskah ia menyerah dan memberikan sebagian uangnya kepada Rahmat? Hatinya menolak keras. Uang itu suci. Uang itu milik Aisyah. Ia takkan biarkan uang itu dinodai oleh tangan-tangan serakah. Saat tiba di rumah, Siti berusaha menyembunyikan kecemasannya. Ia memaksakan senyum saat Aisyah menyambutnya. "Nenek, kenapa pulangnya lama sekali?" tanya Aisyah, matanya yang besar memandang Siti dengan penuh kasih sayang. "Tadi nenek mampir dulu, sayang. Mencari obat yang paling bagus untukmu," jawab Siti, mengusap lembut kepala Aisyah. Ia menyiapkan makan malam dengan tangannya yang bergetar. Hatinya terasa perih. Ia ingin menceritakan semuanya kepada Aisyah, meminta pendapatnya, atau sekadar berbagi beban. Namun, ia tak tega. Aisyah sudah terlalu sering khawatir karena penyakitnya. Ia tidak mau menambah beban pikiran cucunya. "Nenek tidak makan?" tanya Aisyah. "Nenek sudah kenyang, sayang. Kamu habiskan saja," jawab Siti, menatap piring Aisyah yang berisi nasi dan sayur bening. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa tercekat. Setelah Aisyah tertidur, Siti duduk di teras rumahnya yang kecil. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip di langit, seolah-olah sedang berbicara dengan mereka.
Ia berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan. Ya Tuhan, lindungilah Aisyah. Jangan biarkan dia sakit lagi. Berikanlah hamba kekuatan untuk berjuang demi kesembuhannya, bisiknya. Ia mencoba mencari solusi. Ia berpikir untuk meminjam uang dari tetangga, tetapi ia tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Uang itu hanya akan cukup untuk beberapa hari, dan ancaman Rahmat masih akan terus menghantuinya. Ia merasa terpojok, terperangkap di antara keinginan untuk melindungi Aisyah dan ketidakberdayanya. Siti mengambil dompet kecilnya. Uang di dalamnya terasa dingin di tangannya. Uang ini, yang seharusnya membawa harapan, kini terasa seperti beban. Tidak, aku tidak boleh menyerah, batin Siti. Aku harus berani. Kalau aku menyerah, bagaimana dengan Aisyah? Dia hanya punya aku. Aku harus kuat demi dia. Malam semakin larut. Lampu-lampu di rumah tetangga sudah padam. Siti masih duduk di sana. Pikirannya berputar-putar. Ia tahu, Rahmat adalah orang yang berbahaya. Ia bisa saja menyewa preman untuk mengganggu Siti. Ia bisa saja melarang pedagang lain berinteraksi dengan Siti. Rahmat punya banyak cara untuk menghancurkan hidup Siti. Namun, di balik semua ketakutan itu, ada tekad yang membara. Tekad yang lahir dari cinta seorang nenek kepada cucunya. Siti menutup matanya, membayangkan senyum Aisyah yang tulus. Senyum itu memberinya kekuatan. Senyum itu mengingatkannya mengapa ia harus berjuang. Esok pagi, ia akan kembali ke terminal. Ia akan kembali berjualan. Ia akan kembali menghadapi Rahmat. Ia akan membuktikan bahwa cinta dan keberanian seorang nenek jauh lebih kuat daripada keserakahan dan kekuasaan seorang polisi korup. Malam yang panjang akhirnya berganti pagi. Suara adzan subuh memecah keheningan, dan Siti sudah terjaga. Matanya sedikit bengkak, sisa dari malam yang penuh kegelisahan, tetapi tekadnya kini sekuat baja. Ia bangkit dari kasur, melirik Aisyah yang masih terlelap. Wajah mungil itu, yang selalu dihiasi senyum tipis bahkan dalam tidurnya, menjadi penguat hati Siti. Ia tahu, hari ini adalah hari yang penting. Hari di mana ia akan menghadapi Rahmat, si polisi gendut yang korup. Siti bisa saja memilih untuk tidak pergi. Ia bisa saja menyerah. Tapi ia ingat perkataan Aisyah semalam, "Nenek, semoga kue-kuenya hari ini laku banyak, biar kita bisa beli obat." Kata-kata sederhana itu menjadi mantra yang membakar semangatnya. Siti mengambil bakul bambunya. Ia mulai membuat adonan kue dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar. Gerakannya mantap, penuh keyakinan. Ia membuat lebih banyak kue dari biasanya. Kue lupis, klepon, dan getuk, semua dibuat dengan takaran cinta yang lebih besar. Ia tahu, jika hari ini adalah hari terakhir ia berjualan di terminal, maka ia harus memberikannya yang terbaik. Bismillah, bisiknya saat ia menaruh bakul di pundaknya. Ya Tuhan, lindungi hamba. Hamba hanya berusaha mencari rezeki yang halal untuk Aisyah. Semoga engkau mudahkan jalan hamba. Ia berjalan ke terminal di tengah kegelapan yang belum sepenuhnya sirna. Udara subuh yang dingin menusuk tulang. Tapi Siti merasa hangat. Ia tidak lagi merasakan ketakutan. Yang ia rasakan hanyalah keberanian yang tulus, keberanian yang lahir dari cinta. Saat ia tiba di terminal, suasana masih sepi. Hanya ada beberapa sopir yang sedang memanaskan mesin bus mereka. Siti menata dagangannya di tempat biasanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia duduk, menunggu para penumpang datang. Matahari mulai naik, dan terminal kembali ke ritme hiruk-pikuknya. Para pedagang lain berdatangan. Mereka melihat Siti dengan tatapan bingung dan khawatir. Mereka sudah mendengar tentang konfrontasi Siti dengan Rahmat, dan mereka tidak menyangka Siti akan kembali. "Siti, kau gila? Rahmat bisa saja datang kapan saja," bisik Bu Marni, wajahnya pucat. "Tidak apa-apa, Marni. Rezeki tidak akan kemana," jawab Siti, senyumnya tetap teduh. Siti tidak perlu menunggu lama. Tepat pukul 9 pagi,
Sosok Rahmat muncul dari pos jaga. Langkahnya terlihat gusar. Matanya mengawasi kerumunan pedagang, mencari sosok yang menantangnya. Ia melihat Siti, duduk tenang di bangkunya, seolah-olah ancamannya semalam tidak pernah ada. Rahmat terkejut. Ia tidak menyangka Siti akan seberani ini. Ia mengira ancamannya akan membuat nenek itu gentar dan tidak akan pernah kembali. Tapi Siti ada di sana, menatapnya tanpa rasa takut. Emosi Rahmat membara. Harga dirinya sebagai seorang polisi, sebagai penguasa terminal, terasa diinjak-injak. Kurang ajar, gerutu Rahmat. Ia berjalan cepat ke arah Siti. Kali ini, tidak ada lagi senyum ramah yang dipaksakan. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras. Ia akan menunjukkan pada semua orang, terutama Siti, siapa yang paling berkuasa di terminal ini. Para pedagang lain, yang melihat kedatangan Rahmat, mulai berbisik-bisik. Suasana terminal yang tadinya penuh semangat, kini berubah mencekam. Semua mata tertuju pada Siti dan Rahmat, menunggu drama yang akan terjadi. Siti, yang menyadari Rahmat semakin dekat, hanya bisa berdoa dalam hati. Ia memejamkan matanya sejenak, membayangkan wajah Aisyah. Lalu, ia membukanya lagi, menatap Rahmat dengan tatapan penuh tantangan. Ia tahu, ia telah mengambil langkah nekat. Tapi ia yakin, langkah ini adalah langkah yang benar. Demi Aisyah, ia akan berani menghadapi apapun yang terjadi. Rahmat berjalan cepat. Langkahnya berat dan penuh amarah. Setiap langkahnya terasa seperti guntur yang menggelegar di atas kepala para pedagang yang menahan napas. Ia berhenti tepat di depan Siti, menunduk sedikit agar matanya bisa berhadapan langsung dengan mata nenek itu. Ia tidak peduli dengan kerumunan yang mulai terbentuk di sekitar mereka. Ia hanya ingin menegaskan kekuasaannya, menghancurkan perlawanan yang baru saja ia temui. "Saya sudah bilang, jangan pernah kembali ke sini, Nek," desis Rahmat, suaranya menusuk, penuh ancaman. "Apa kamu pikir ancamanku itu hanya lelucon? Kamu meremehkan saya." Siti tidak gentar. Ia menatap balik Rahmat. Sorot matanya yang teduh kini memancarkan keberanian. "Saya tidak meremehkan siapapun, Pak. Saya hanya mencoba mencari rezeki yang halal. Saya tidak mencuri, tidak merampok. Saya hanya berjualan kue. Apakah itu salah?" "Salah," bentak Rahmat. Ia tidak peduli dengan kata-kata Siti, yang terdengar seperti jeritan keputusasaan. "Aturan di sini adalah aturan saya. Kamu tidak setor, berarti kamu tidak berhak berjualan di sini." Ia menunjuk ke arah bakul kue Siti. "Sekarang, berikan semua daganganmu, atau saya akan paksa kamu ke kantor polisi." "Saya tidak akan memberikan apapun," Siti berteriak. Suaranya terdengar lantang, memecah keheningan yang mencekam. "Uang ini untuk cucu saya. Kalaupun Bapak mau ambil, Bapak harus ambil dari tangan saya." Rahmat terperangah. Ia tidak menyangka nenek tua ini akan berani melawannya secara verbal di hadapan banyak orang. Amarahnya memuncak. Ia menggeram, lalu dengan kasar menarik lengan Siti. "Dasar perempuan keras kepala. Sekarang, ikut saya ke kantor," bentak Rahmat. Ia menyeret Siti, mengabaikan teriakan Siti yang mencoba melepaskan diri. Bakul kue Siti terjatuh. Isinya berhamburan di atas aspal terminal. Kue-kue lupis yang tadi pagi dibuat dengan penuh cinta kini terinjak-injak oleh langkah orang-orang yang panik menjauh. Siti, yang tubuhnya kurus dan rapuh, tidak sebanding dengan tenaga Rahmat. Ia mencoba berpegangan pada tiang, pada dinding, tetapi cengkeraman Rahmat begitu kuat. Ia merasakan sakit di pergelangan tangannya, tetapi yang lebih sakit adalah hatinya. Pikirannya melayang pada Aisyah. Ia harus pulang. Ia harus menjaga cucunya. "Lepaskan saya, Pak. Saya harus pulang. Cucu saya menunggu," teriak Siti, suaranya serak. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Rahmat tidak peduli. Ia terus menyeret Siti menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari sana. Tiba-tiba, Siti merasa dadanya sesak.
Rasanya seperti ada beban berat yang menindihnya. Napasnya memburu. Pergelangan tangannya terasa mati rasa. Aisyah. Gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia memegang dadanya yang sakit. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Pandangannya mulai kabur. Ia tidak bisa lagi menahan beban ini. Sakit. Aisyah. Siti ambruk. Genggaman Rahmat di lengannya terlepas. Tubuhnya yang ringkih jatuh ke aspal terminal yang panas. Tepat di tengah kerumunan yang terkejut. Semua orang, termasuk Rahmat, membeku. Ia tidak bergerak. Ia menatap Siti yang tergeletak. Matanya terpejam. Napasnya memburu. Rahmat yang tadinya penuh amarah, kini diliputi kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya melihat seorang nenek tua yang tergeletak tak berdaya di hadapannya. Pada saat yang sama, sebuah getaran terasa di saku kemeja Siti. Ponsel Siti berdering. Rahmat yang masih berdiri kaku, tanpa sadar mengambil ponsel itu dari saku Siti. Ia melihat layar ponsel yang menyala, menampilkan sebuah nama yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Putriku, Nurhayati. Dunia Rahmat seolah runtuh. Nama itu, nama yang sudah lama hilang dari hidupnya. Nama istrinya, Nurhayati. Ia menatap ponsel itu, lalu menatap wajah Siti yang pucat pasi. Otaknya berputar, mencoba mencocokkan kepingan-kepingan masa lalu yang hilang dengan pemandangan di hadapannya. Tidak mungkin. Nenek ini, ibu dari istrinya? Di tengah hiruk-pikuk terminal yang mendadak hening, waktu terasa membeku. Kerumunan orang hanya bisa melihat, tak berani mendekat. Di atas aspal yang panas, Siti tergeletak tak berdaya. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya memburu. Rahmat, yang tadinya dipenuhi amarah, kini dilanda kepanikan. Cengkeramannya pada ponsel Siti terasa mati rasa. Ia melihat kembali nama yang tertera di layar. Putriku, Nurhayati. Nama itu bagaikan pukulan telak yang meruntuhkan seluruh tembok kekuasaan dan keserakahan yang selama ini ia bangun. Nurhayati. Nama itu adalah luka lama yang tak pernah kering. Nurhayati, istrinya yang hilang. Wanita yang ia nikahi 8 tahun yang lalu, yang meninggalkannya karena ia terlalu sibuk mengejar harta dan kekuasaan. Rahmat mengingat kembali masa-masa awal pernikahannya. Ia dan Nurhayati hidup sederhana, penuh cinta. Nurhayati selalu bercerita tentang ibunya, seorang wanita tua yang teguh dan tangguh, yang tinggal di sebuah kampung. Namun, Rahmat tak pernah bertemu ibu mertuanya. Nurhayati selalu bilang, suatu saat ia akan mempertemukan Rahmat dengan ibunya. Tapi itu tak pernah terjadi. Seiring berjalannya waktu, Rahmat mulai terjerumus ke dalam lingkaran setan. Ia menjadi polisi yang korup. Hidupnya hanya berputar di sekitar uang dan kekuasaan. Nurhayati, yang tak tahan dengan gaya hidup Rahmat, pergi meninggalkannya. Ia membawa serta anak mereka, Aisyah. Rahmat merasa hancur, tetapi ia tidak pernah bisa menemukan Nurhayati dan Aisyah. Ia terus mencarinya, selama bertahun-tahun, mencoba menebus kesalahannya. Ia bahkan pernah mendatangi alamat rumah yang dulu disebut Nurhayati, tapi rumah itu kosong. Kini, di terminal yang kotor ini, di hadapannya tergeletak seorang nenek yang tak berdaya, dan sebuah nama di layar ponsel yang menyatukan semua kepingan puzzle yang hilang. Nenek yang ia peras, yang ia ancam, yang ia paksa, adalah ibu mertuanya. Dan Aisyah, cucu yang selalu diceritakan Siti, adalah anaknya sendiri. Tidak mungkin. Rahmat bergumam. Suaranya bergetar. Ia menoleh ke arah Siti. Ia melihat garis-garis wajahnya yang keriput, bentuk hidungnya yang mirip dengan Nurhayati, dan tatapan mata yang penuh kasih sayang, persis seperti yang sering ia lihat pada istrinya. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipi Rahmat. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang melihatnya. Ia hanya bisa melihat Siti, ibu dari wanita yang ia cintai, terbaring tak berdaya di aspal yang panas. Semua karena keserakahannya. Ponsel Siti kembali berdering. Kali ini, sebuah nama lain muncul di layar. Aisyah.
Rahmat tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia berlutut di samping Siti, menggenggam tangannya yang dingin. Ia bisa merasakan denyut nadi Siti yang sangat lemah. "Maafkan saya, Bu. Maafkan saya," bisik Rahmat. Air matanya menetes di tangan Siti. Ia menyadari, ia telah menghancurkan hidup seorang nenek yang tak berdosa. Ia telah menghancurkan harapan seorang cucu. Dan yang lebih menyakitkan, ia telah menyakiti keluarga yang selama ini ia cari. Perbuatannya di masa lalu kini kembali menghantuinya, tetapi dalam wujud yang jauh lebih menyakitkan. Ia mengangkat Siti ke pangkuannya dengan hati-hati. Tubuh Siti terasa sangat ringan, seringan dedaunan kering. Dengan langkah cepat, ia membawanya ke mobilnya, mengabaikan tatapan aneh dan bisik-bisik dari orang-orang di sekitarnya. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah satu hal, menyelamatkan ibu mertuanya. Di dalam mobil, Rahmat memegang tangan Siti dengan erat, menekan pedal gas sekuat-kuatnya menuju rumah sakit terdekat. Ponsel Siti terus berdering. Rahmat tahu, Aisyah sedang menunggu neneknya pulang. Ia tahu, ia harus segera membereskan kekacauan yang ia ciptakan ini, demi wanita yang ia cintai, dan demi anak yang tak pernah ia kenal. Rahmat menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan padat dengan hati yang hancur. Wajah Siti yang pucat tergeletak di sampingnya, menjadi cerminan dari seluruh kesalahannya. Di satu tangannya ia menggenggam kemudi, di tangan yang lain ia memegang ponsel Siti, sebuah jembatan ke masa lalu yang selama ini ia cari. Layar ponsel itu menampilkan sebuah foto. Foto yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Namun isinya begitu akrab. Itu adalah foto Siti, sedang tersenyum. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda dengan mata yang sama teduhnya, rambut panjang yang dikuncir, dan senyum yang menghangatkan hati. Rahmat menatap lekat-lekat wajah itu. Ia tidak salah. Itu adalah Nurhayati, istrinya. Dalam foto itu, Nurhayati memegang tangan seorang anak kecil, seorang gadis dengan mata berbinar dan senyum cerah. Wajah gadis itu. Rahmat tahu wajah itu. Itu adalah wajah Aisyah, anaknya. Kepingan-kepingan masa lalu yang hilang kini bersatu, membentuk sebuah kenyataan yang pahit. Rahmat mengingat malam saat Nurhayati meninggalkannya. Saat itu, ia sedang mabuk kekuasaan, mengabaikan setiap keluhan Nurhayati. Ia berjanji akan mencari Nurhayati dan Aisyah. Namun ia tak pernah serius. Ia terlalu sibuk dengan dunianya yang gelap, dengan uang dan kekuasaan yang ia dapatkan dari memeras orang-orang kecil. Rahmat melihat wajah Siti lagi. Ia sadar, selama ini ia telah memeras ibu mertuanya sendiri. Wanita yang selalu ia cari, wanita yang seharusnya ia hormati, kini terbaring tak berdaya di sampingnya karena ulahnya. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Ia menyentuh tangan Siti, terasa dingin dan lemas. Saya sungguh minta maaf, Bu, bisik Rahmat, suaranya tercekat. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu kalau ibu adalah Ibu Nurhayati. Jalanan yang ramai, klakson yang meraung, dan teriakan dari pejalan kaki yang ia salib, semua terasa tidak nyata. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan-kenangan pahit. Ia mengingat Aisyah yang dulu ia gendong saat masih bayi. Anak yang ia tinggalkan demi uang. Kini, anak itu tumbuh menjadi gadis kecil yang sakit-sakitan, dan semua biaya pengobatannya ditanggung oleh seorang nenek yang ia peras setiap hari. Rahmat teringat ucapan Siti saat konfrontasi. Uang ini untuk cucu saya, untuk pengobatannya. Ia yang dulu menertawakan kata-kata itu, kini merasakan sakitnya di dalam dadanya. Ia tidak hanya merusak hidup orang asing, ia juga telah merusak hidup keluarganya sendiri. Ia telah menjadi penyebab penderitaan Aisyah, anaknya. Di persimpangan jalan, sebuah mobil hampir menabraknya. Rahmat tidak peduli. Ia hanya ingin cepat sampai di rumah sakit. Ia ingin memohon maaf, meminta ampun. Ia ingin memperbaiki semua yang telah ia hancurkan. Maafkan saya, Nur. Maafkan saya, Aisyah. Gumamnya, memejamkan mata sejenak, menahan tangis yang menguras tenaganya.
Setibanya di rumah sakit, Rahmat segera menggendong Siti dan berlari ke UGD. Ia berteriak, meminta bantuan perawat, wajahnya panik. Seorang perawat yang mengenali seragamnya terkejut melihat seorang polisi panik seperti itu. Tolong selamatkan ibu saya, teriak Rahmat. Perawat itu segera membawa Siti ke dalam ruangan. Rahmat hanya bisa menunggu di luar, duduk di kursi tunggu yang dingin. Ponsel Siti masih berada di tangannya. Ia menatap nama, putriku, Nurhayati, di layar, dan sebuah tekad baru muncul di hatinya. Ia akan menghubungi Nurhayati. Ia akan mengakui semua kesalahannya. Ia tidak peduli jika Nurhayati akan membencinya seumur hidup. Ia hanya ingin Nurhayati tahu bahwa ia telah menemukan ibunya, dan ia akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Di ruang tunggu UGD, waktu terasa berjalan sangat lambat. Rahmat duduk, tangannya menggenggam erat ponsel Siti. Kepalanya tertunduk. Bayangan wajah Siti yang tergeletak tak berdaya terus berputar di benaknya. Ia tidak lagi peduli dengan seragam polisinya, dengan kekuasaannya, atau dengan uang yang ia dapatkan. Semua itu terasa hampa, tak berarti. Penyesalan yang menusuk itu adalah satu-satunya hal yang ia rasakan. Seorang perawat menghampirinya. Keluarga Ibu Siti. Rahmat mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa. Ya. Saya. Kondisi Ibu Siti kritis. Pak. Ia terkena serangan jantung. Kami sedang berupaya menstabilkannya. Jelas perawat itu. Apa Bapak bisa mengurus administrasinya? Kami butuh data keluarga secepatnya. Rahmat mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Bisa. Tolong lakukan yang terbaik untuknya. Berapapun biayanya, saya yang akan tanggung semuanya. Setelah perawat itu pergi, Rahmat kembali duduk. Tangannya gemetar saat ia membuka ponsel Siti. Ia mencari nama, putriku, Nurhayati, dan menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah ia akan menghadapi pengadilan terberat dalam hidupnya. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua juga. Rahmat tidak menyerah. Di panggilan ketiga, sebuah suara yang sangat ia rindukan akhirnya terdengar. Halo. Suara itu, suara Nurhayati. Suara yang dingin, tak berekspresi. Rahmat bisa merasakan jarak yang sangat jauh di antara mereka. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai suaranya yang bergetar. Nur, ini aku. Rahmat. Hening. Sun. Rahmat bisa mendengar napas Nurhayati di seberang telepon. Ia bisa merasakan Nurhayati sedang menahan diri untuk tidak menutup teleponnya. Ada apa? Kenapa kau meneleponku? Tanya Nurhayati. Suaranya kini terdengar penuh kebencian. Aku menemukan ibumu, Nur. Jawab Rahmat. Air matanya tumpah. Ia tidak bisa menahan emosinya. Dia ada di rumah sakit sekarang. Dia terkena serangan jantung. Apa? Kau jangan main-main, Rahmat. Suara Nurhayati meninggi, dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Sudah kubilang, jangan ganggu aku lagi. Apalagi dengan cerita-cerita konyolmu. Aku tidak berbohong, Nur. Aku bertemu dengannya di terminal. Dia berjualan kue. Aku tidak tahu dia adalah ibumu. Rahmat tak bisa melanjutkan. Tenggorokannya tercekat. Kau apakan ibuku? Teriak Nurhayati. Kau membuat ibuku sakit. Rahmat, kau benar-benar tidak punya hati. Tolong, Nur. Jangan menyimpulkan dulu. Datanglah ke rumah sakit sejahtera. Aku akan menceritakan semuanya. Ibumu membutuhkanku dan kamu. Pinta Rahmat. Suaranya penuh keputusasaan. Ada keheningan panjang di seberang telepon. Rahmat bisa merasakan Nurhayati sedang berdebat dengan batinnya. Akhirnya, Nurhayati menjawab dengan suara yang lebih pelan, tetapi masih penuh amarah. Baik, aku akan datang. Jika kau berani berbohong, Rahmat, kau akan menyesal.
Panggilan terputus. Rahmat menghela napas lega. Setidaknya, Nurhayati mau datang. Ia tahu, pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang sangat sulit. Tetapi ia harus menghadapinya. Ia harus mengakui semua kesalahannya. Ia harus menebus dosa-dosanya. Sekitar 1 jam kemudian, Nurhayati datang. Wajahnya yang dulu cerah kini terlihat lelah. Tetapi matanya masih memancarkan api yang sama. Di sampingnya, berdiri seorang gadis kecil yang terlihat pucat, Aisyah. Mata Aisyah terbelalak saat melihat Rahmat. Ia tidak mengenal pria itu, tetapi ia merasakan aura yang aneh. "Mana ibuku?" tanya Nurhayati, suaranya tajam. Rahmat bangkit, menundukkan kepalanya. "Dia ada di dalam, Nur. Ruang mawar. Tapi sebelum kau masuk, ada sesuatu yang harus kau dengar." Rahmat kemudian menceritakan semuanya. Dari awal ia melihat Siti, cara ia memerasnya, hingga konfrontasi yang berakhir dengan serangan jantung. Ia menceritakannya tanpa ada yang ditutup-tutupi, mengakui setiap kesalahan yang ia lakukan. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan ponsel Siti, dan bagaimana ia menyadari bahwa ia telah memeras ibu mertuanya sendiri. Nurhayati mendengarkan dengan tatapan kosong. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aisyah, yang berdiri di sampingnya, memegang tangan Nurhayati erat-erat, matanya dipenuhi ketakutan. Aku sungguh minta maaf. Nur, aku tahu aku tidak bisa menebus semua kesalahanku. Tapi aku akan berusaha. Aku akan membayar semua biaya pengobatan ibu dan Aisyah. Aku akan berhenti dari pekerjaan ini. Aku tidak mau lagi menjadi orang jahat, bisik Rahmat, menatap mata Nurhayati yang dipenuhi kebencian dan rasa sakit. Nurhayati tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis, merasakan sakit yang begitu dalam. Sakit karena kenyataan bahwa ibunya harus berjuang sendirian selama ini, dan penderitaan Aisyah adalah akibat dari keserakahan suaminya sendiri. Namun, di balik rasa sakit itu, ada setitik harapan yang muncul. Rahmat yang ia kenal dulu tidak akan pernah meminta maaf. Rahmat yang ini terlihat tulus. Rahmat yang ini terlihat rapuh. Aisyah, yang hanya bisa mendengar percakapan itu, akhirnya berbicara. "Ibu, nenek akan baik-baik saja, kan?" tanyanya, suaranya pelan dan bergetar. Mendengar suara Aisyah, Rahmat mendongak. Ia melihat anaknya sendiri, yang menderita karena ulahnya. Sebuah tekad baru muncul di hatinya. Ia harus berubah. Ia harus memperbaiki semuanya. Demi Siti. Demi Nurhayati. Demi Aisyah. Ruangan rumah sakit itu dipenuhi dengan aroma antiseptik yang khas. Namun bagi Rahmat, aroma itu adalah aroma penebusan dosa. Ia duduk di samping ranjang Siti, memegang tangan wanita tua yang kini terbaring tak berdaya. Wajahnya yang pucat dan keriput, kini terlihat damai. Siti baru saja melewati masa kritis. Dokter mengatakan, ia selamat. Berkat doa, dan tentu saja, berkat tekad Rahmat yang membawa Siti ke rumah sakit tepat waktu. Nurhayati duduk di kursi seberang, menggenggam erat tangan Aisyah. Mata Nurhayati masih bengkak. Sisa tangisan yang menguras emosi. Ia menatap Rahmat, tatapan yang kini bercampur antara kebencian, rasa sakit, dan sedikit rasa ingin tahu. Ia melihat suaminya yang dulu sombong kini duduk dengan kepala tertunduk, penuh penyesalan. Siti membuka matanya perlahan. Pandangannya yang samar-samar mencari Aisyah. "Aisyah," bisiknya, suaranya parau. "Nenek." Aisyah langsung menghambur, memeluk Siti. Tangis haru mengalir di pipi bocah itu. "Nenek sudah sadar." Siti membalas pelukan Aisyah dengan lemah. Lalu pandangannya beralih ke Nurhayati. Air mata kembali mengalir di pipi Siti. "Nur, anakku." Nurhayati berdiri, berjalan ke ranjang Siti, dan memeluk ibunya dengan erat. Tangisan mereka berdua menyatu. Tangisan yang penuh rasa rindu dan penyesalan. Rahmat hanya bisa melihat. Ia merasa tak berhak berada di tengah-tengah reuni keluarga yang menyentuh itu.
Setelah tangisan mereka mereda, Siti menoleh ke arah Rahmat. Ia melihat Rahmat yang duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya masih memegang tangan Siti. "Kenapa? Kenapa kau menolongku, Nak?" tanyanya. Suaranya pelan. Rahmat mendongak. Matanya yang basah kini menatap Siti. "Maafkan saya, Bu, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu kalau Ibu adalah Ibu Nurhayati. Saya telah menyakiti Ibu. Saya telah menyakiti Aisyah. Saya telah menyakiti Nurhayati. Semua ini salah saya, Bu." Siti tersenyum. Senyum yang begitu tulus hingga membuat hati Rahmat perih. "Aku sudah memaafkanmu, Nak. Sejak kau menolongku, aku tahu kau adalah orang baik. Hanya mungkin kau butuh sedikit didikan." Rahmat tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Kata-kata Siti, yang seharusnya penuh amarah, malah penuh dengan kasih sayang. "Nur," panggil Siti. "Rahmat, dia menolongku. Dia orang yang baik." Nurhayati menatap Rahmat, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan di mata suaminya. Ia melihat penyesalan yang begitu dalam. Ia menyadari, Rahmat yang sekarang bukanlah Rahmat yang dulu ia kenal. Rahmat kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku kemejanya. "Nur, ini adalah semua uang yang aku ambil dari pedagang di terminal. Aku kembalikan. Dan ini," ia mengeluarkan kartu ATM. "Ini tabunganku. Gunakan semua ini untuk pengobatan Aisyah. Aku akan mengurus semua biayanya. Dan aku akan mengundurkan diri dari pekerjaanku." Nurhayati terkejut. Ia melihat ketulusan di mata Rahmat. Ia tahu, Rahmat tidak main-main. Disinilah ia menemukan kembali cinta yang dulu pernah hilang. Cinta yang tak terlihat oleh harta dan kekuasaan. 1 minggu kemudian, Siti pulih. Biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh Rahmat. Dan Rahmat, sesuai janjinya, mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia tidak lagi menjadi ajun inspektur 1 Rahmat yang korup. Ia kini menjadi Rahmat, seorang ayah dan menantu yang penuh kasih sayang. Nurhayati dan Aisyah kembali ke rumah Siti. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Rahmat sering datang, membantu Siti membuat kue, menemani Aisyah belajar, dan memperbaiki hubungan yang telah lama rusak. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah. Siti, Aisyah, Nurhayati, dan Rahmat. Matahari terbenam, menciptakan warna jingga kemerahan di langit. Siti, yang kini tidak perlu lagi berjualan, tersenyum. Ia menatap Rahmat, yang kini lebih kurus dan terlihat lebih bahagia. "Ternyata, sinar senja tidak hanya indah di terminal," kata Siti, suaranya teduh. "Di sini juga indah. Bahkan lebih indah, karena kita menikmatinya bersama." Rahmat mengangguk. Ia memegang tangan Nurhayati. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang dan kekuasaan. Ia menemukan keluarganya kembali. Dan di senja itu, di ujung sebuah perjalanan yang penuh liku, Rahmat menyadari bahwa penebusan bukanlah tentang menghapus kesalahan, tetapi tentang belajar darinya dan memulai lagi, dengan hati yang baru dan cinta yang tulus.